Barca will rise up. All right, here we go. Hello Soccerism. Kalau kamu pernah menonton London Has Fallen, film produksi 2016 itu menceritakan tentang kota London yang dikepung sejumlah teroris saat para pemimpin dunia berkumpul di sana. Sesuai judulnya, gangguan teroris itu bertujuan untuk melumpuhkan kota London sampai hancur sehancur-hancurnya. Namun, bagaimana jika di kehidupan nyata, London bukanlah kota yang sedang jatuh? Justru menjadi kota yang menjadi penyebab puncak runtuhnya kejatuhan kota yang lain. Yap, gelar pertama Son Heung-min di Liga Eropa 2024-2025 menandai musim terburuk tim paling banyak dibicarakan di Liga Inggris, Manchester United, yang telah kehilangan keajaibannya di kaki Tottenham Hotspur. This is Manchester Has Fallen. Saat manajer legendaris Sir Alex Ferguson pensiun di tahun 2013, tak ada yang menyangka Man United akan sejatuh ini. Mungkin memang sudah diprediksi MU bakalan mengalami sedikit goncangan, tapi tak ada yang mengira goncangannya bakal sampai meruntuhkan mereka hingga bersaing di zona degradasi. Legenda Man United Ryan Giggs bahkan sempat berucap bahwa Man United tidak akan pernah mengalami titik kejatuhan sebagaimana Liverpool. Memang, Liverpool adalah rival klasik pasukan Old Trafford, dua tim penguasa daratan Britania Raya. Sebelumnya, Liverpool sendirian memimpin dengan 18 gelar Liga Utama. Dan saat Ferguson mengambil alih ruang ganti setan merah di tahun 86, janji pertamanya begitu optimis dan ambisius. Tugas saya adalah mengalahkan perolehan gelar Liverpool. Tentu saja statement Ferguson memantik reaksi beragam. Sebagian publik kala itu tentu menertawakan. Pasalnya, Liverpool memang sedang jaya-jayanya, dan Ferguson yang hanya bermodalkan pernah menjuarai Liga Skotlandia bersama Aberdeen sebelum melatih Manchester Merah, terlalu gegabah dalam memilih kata-kata pidatonya. Tahun 1992 adalah titik awal semua hal bermula di Manchester. Ferguson melihat akademi mereka punya potensi untuk meledak. Maka, singkat cerita, terpilihlah 6 akademia terbaik yang kemudian dipersiapkan sebagai tulang punggung tim di masa depan. Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, hingga pangeran Old Trafford David Beckham. Keenam anak muda yang memiliki bakat dan keunikan masing-masing. Ryan Giggs adalah anak akademi Manchester City pada awalnya. Namun tak seperti keluarganya, ia adalah penggemar setan merah. Maka ketika Ferguson memboyongnya pindah ke Carrington, itu adalah pilihan mudah. Kecepatan, dribbling, akselerasi hingga kecerdasan taktis membuat Ferguson merekrutnya. Paul Scholes memiliki visi yang hebat. Kemampuannya membaca pertandingan disusul umpan-umpan jarak jauh yang akurasi tinggi sering menjadi hiburan taktikal di lapangan hijau Old Trafford dan mengundang decak kagum. Neville bersaudara. Keduanya adalah pemain yang bisa dibilang underrated. Namun etos kerja yang luar biasa sangat disukai Ferguson. Phil Neville misalnya, sebagai pemain versatile, ia tak pernah mengeluh akan dipasang di posisi manapun yang dibutuhkan manajer. Saudaranya, Gary Neville, juga memiliki kecerdasan taktik saat masih bermain, dan tentu itu satu-satunya ciri khas para pemain era Ferguson. Mereka cerdas, loyal, dan memiliki etos kerja tinggi. Itu pun yang dimiliki Nicky Butt. Gelandang bertahan solid pada masanya yang akhirnya harus dilepas ke Newcastle setelah dianggap tak lagi sesuai dengan skema yang ingin dibangun manajer Skotlandia itu. Namun, kehilangan terbesar fans Man United saat itu adalah kepergian David Beckham ke Real Madrid setelah berkonflik dengan Ferguson. Tak hanya memiliki paras tampan, keahliannya dalam tendangan bebas akan selalu diingat fans sebagai senjata mematikan. Bisa dibilang besar melebihi emblem klub pada jersey tim. Jika ada yang melawan, membangkang, atau menurutnya mulai keluar dari jalur yang ia tentukan, maka bersiap-siaplah untuk keluar. 6 tahun ia pontang-panting membangun tim dengan skuad muda. Gelar pertamanya datang di tahun ke-6, trofi Piala FA tahun 1990. Trofi itu menjadi awal era kejayaan Ferguson di Old Trafford, di mana ia kemudian mempersembahkan 5 trofi Piala FA lainnya selama masa jabatannya. 2 tahun kemudian, tepatnya musim 1992-1993, Ferguson memenangkan gelar Liga Premier Inggris pertamanya menandai awal era baru kejayaan Manchester United di bawah asuhannya.
Puncaknya tentu saja musim 1998-1999 saat Man United sukses menjadi tim Inggris pertama yang meraih treble winner ketika mengalahkan Bayern Munchen secara dramatis di injury time pada final di Barcelona, sekaligus mempopulerkan istilah Fergie Time, di mana waktu-waktu kritis di menit akhir pertandingan yang biasanya menjadi titik balik kebangkitan Manchester United. Di satu sisi, gelar kehormatan Sir diberikan pada Alex Ferguson sebagai penghargaan dari kerajaan Inggris pada beliau sebagai pelatih Britania pertama yang membawa tim Inggris juara di 3 ajang sekaligus dalam satu musim. Musim itu adalah musim awal di mana sejarah emas Manchester United akan terus diperbincangkan. Setelah itu, semua berjalan sesuai takdir sejarah. United menjadi tim yang melampaui rekor Liverpool sebagai penguasa Inggris sesuai janji Ferguson di awal kedatangannya, membuat fans MU balik mengejek fans Liverpool yang pernah membentangkan banner ejekan seperti ini. Kepergian David Beckham ke Real Madrid pada tahun 2003 tak ditangisi terlalu lama. Penggantinya Cristiano Ronaldo dari Sporting langsung memenangkan ekspektasi. Ia muda, gesit, kuat, lincah, dan juga sesuai standar nomor 7 sebelumnya. Free kick mematikan. Can Ronaldo make it 3? Oh, he can. And what a way to make it 3 as well. Gelar Liga Champions 2008 adalah ketiga kalinya Man United berjaya di panggung Eropa setelah menyingkirkan rival Inggris mereka, Chelsea. Memasuki tahun 2010, MU mulai bersaing dengan Manchester City sebagai pesaing baru mereka. A nosy neighbor, julukan Ferguson untuk sang tetangga baru yang sedang menjalani bulan madu dengan pemilik baru dari Qatar, Sheikh Mansour. Dengan kekayaan berlimpah, Sheikh Mansour membangun Manchester City lebih cepat dibandingkan saat Ferguson membangun Manchester United dulu. Ia mendatangkan banyak pemain bintang, mendatangkan pelatih sekaliber Roberto Mancini, dan juga penguatan fasilitas latihan akademi adalah pondasi awal dibangunnya kerajaan baru di tanah Britania. Sayangnya, hal itu tak pernah benar-benar disadari oleh Manchester United yang tampaknya berada pada zona nyaman kejayaan mereka. Musim 2011-2012 akan menjadi salah satu persaingan papan atas paling epik yang akan diingat selamanya, di mana Mancini bersama Manchester City menempel ketat skuad Ferguson. Namun MU masih unggul 8 poin dari City di peringkat kedua sementara. Laga yang menjadi titik balik adalah saat gol Marwan Fellaini untuk Everton menyamakan kedudukan menjadi 4-4, yang membuat poin MU lambat laun terpangkas hingga akhirnya sukses disamakan sang tetangga. Fellaini sendiri kemudian hari menjadi salah satu pemain penting di Manchester United. Sementara Ferguson sudah menyatakan jika di akhir musim mereka gagal juara, maka laga melawan Everton akan selalu disesalinya. Dan benar saja, Mancini sukses memotivasi Kun Aguero CS hingga menamatkan musim secara dramatis. Ketika poin duo Manchester akhirnya sama kuat 86 angka, penentuan juara harus ditentukan hingga pekan terakhir. MU berhadapan dengan Sunderland di kandangnya, Stadium of Light, di mana Wayne Rooney melesakkan satu-satunya gol untuk membuat MU berada di atas roda harapan. Di Etihad Stadium, markas Manchester biru, City sedang berjuang. City yang sudah 46 tahun absen juara Liga tampaknya sedikit demam panggung. Laga yang seharusnya mudah mereka menangkan karena melawan tim zona degradasi, QPR. QPR hanya perlu bermain imbang agar bertahan di Premier League musim berikutnya. Ternyata, laga itu tak berjalan mudah. QPR benar-benar menunjukkan semangat juang untuk bertahan di Premier League. Man City unggul lebih dulu, 1-0 di babak pertama. Namun, pada awal babak kedua, Djibril Cissé membungkam Etihad dengan gol di awal babak kedua, membuat skor menjadi 1-1. Manchester City harus menang agar poin mereka tetap sama dengan Man United yang telah mengalahkan Sunderland. Agar poin keduanya tetap sama dan Man City unggul selisih gol. Harapan Manchester City kian merebak ketika sang gelandang temperamen Joey Barton dari pihak KPR di kartu merah. Unggul jumlah pemain mengubah peta permainan. Manchester City menggempur habis-habisan pertahanan Queen Park Rangers yang bertahan sangat dalam. Fans MU di sisi lain, di seluruh dunia dan seluruh skuad yang menonton laga di Stadium of Light kandang Sunderland tentu berharap-harap cemas. Ketegangan kembali merebak di Etihad saat serangan balik KPR sukses diselesaikan oleh Jamie Mackie pada menit ke-66.
membuat skor berbalik 1-2 untuk keunggulan KPR. KPR tentu berharap mereka bisa bertahan di Liga Utama musim depan. Ketika terdesak, Mancini memutar otak. Waktu terus berjalan. Dengan sisa penyerang yang ia miliki, ia mengarahkan seluruhnya. Edin Dzeko masuk menggantikan Carlos Tevez, ex-Man United yang membelot ke rival sekota. Juga Mario Balotelli, si Bengal. Dan hasilnya, Edin Dzeko mencetak gol kedua untuk menyamakan kedudukan 2-2 di menit awal babak tambahan. Menit terakhir, peluang terakhir, harapan terakhir saat akhirnya Kun Aguero mencetak gol kemenangan 3-2 dan membuat Queen Park Rangers harus terdegradasi sekaligus meraih titel Premier League mengungguli Man United di musim itu. Meskipun MU sempat bangkit di musim selanjutnya, 2012-2013 adalah terakhir kalinya sang setan merah duduk di singgasana Liga terbaik Eropa itu. Musim terbaik Robin van Persie yang baru bergabung dari Arsenal dan langsung mengangkat trofi Premier League. Musim terakhir sang gaffer legendaris Sir Alex Ferguson sebelum ia akhirnya menyatakan pensiun. Setelah itu, roda kehidupan berputar. Pergantian manajer, David Moyes hanya bertahan kurang lebih 9 bulan sejak Juli 2013 hingga dipecat Maret 2014. Ryan Giggs sempat menjadi caretaker hingga kedatangan pelatih Belanda Louis van Gaal yang bertahan 2 musim dengan raihan Piala FA di musim kedua pada tahun 2015. Jose Mourinho meneruskan warisan dengan mendatangkan bintang-bintang seperti Paul Pogba yang sempat hengkang dari Akademi Man United secara gratis ke Juventus, lalu Ibrahimovic sampai Henrik Mkhitaryan. 3 trofi di musim perdana, Community Shield, Piala Liga hingga Liga Eropa tahun 2016 seakan menegaskan identitas Man United sebagai klub lawas syarat prestasi. Tetapi rupanya itu belum cukup. Pergantian pelatih masih terjadi terutama setelah musim kedua atau ketiga mereka. Rata-rata terjadi karena konflik dengan pemain. Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag sampai Michael Carrick mencoba segala cara untuk menyembuhkan luka trauma Manchester United. Mereka menguras tabungan sampai kritis. Puncaknya saat Ineos mengambil alih sebagian kecil kepemilikan klub tahun lalu dari pemilik yang paling dibenci fans MU seluruh dunia, Glazers family. Perampingan pun dilakukan, banyak karyawan dan staf di PHK untuk penghematan. Masuknya Ruben Amorim sebagai manajer baru di ruang ganti diharapkan menjadi babak baru petualangan klub itu di tahun 2025. Selama 3/4 musim saat Amorim mulai melatih, MU telah terjungkal ke papan bawah dan sulit untuk bangkit. Mereka bahkan sempat bersaing di zona degradasi. Beruntung, mereka selamat. Setelah sempat berharap menjuarai Piala Liga dan Europa League sebagai cenderamata musim terburuk ini, namun Tottenham menjadi mimpi buruk skuad Amorim setelah menyingkirkan mereka di perempat final Piala Liga. Harapan mencapai zona Eropa pun tersisa tinggal satu jalan, memenangkan Liga Eropa. Sepertinya semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana bagi Manchester United. Performa mereka di liga yang acak-acakan berbanding terbalik dengan penampilan Eropa mereka yang luar biasa. Tanpa terkalahkan sejak babak grup dan menyingkirkan Olympic Lyon di perempat final secara dramatis, membuat fans berharap Unitednya Amorim seperti replikasi United terdahulu. Mereka unggul 2-0 sebelum disamakan menjadi 2-2 dan perpanjangan waktu pun tak dapat dielakkan. Lyon membalik keadaan menjadi 4-2. Tetapi Manchester United tidak menyerah hingga 2 gol bersarang dari penalti Bruno Fernandes dan gol Kobbie Mainoo. Harry Maguire yang disulap sebagai striker menutup laga dengan sundulan dari umpan cantik Casemiro yang membuat MU lolos ke semifinal dengan skor 5-4. Ini mungkin menjadi salah satu pertandingan terbaik Manchester United musim ini. Di semifinal, mereka berhadapan dengan Bilbao di mana tim Spanyol kerap kali menjadi sandungan di masa lalu. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Man United memenangkan 2 laga sekaligus sehingga melambungkan ekspektasi fans. Pengalaman menjadi juara di tahun 2016 tentu jadi modal berharga bagi Man United. Terlebih bagi Bruno Fernandes yang baru bergabung 2 musim pasca MU menjuarai Eropa dan pernah sekali bermain di final Eropa tahun 2021. Sayangnya, MU kalah atas Sevilla. Kini lawan mereka adalah sesama tim Inggris yang sebelum final mengalahkan mereka 3 kali, Tottenham Hotspur. Spurs dengan Ange Postecoglou yang punya rekor selalu mempersembahkan piala musim kedua, datang dengan mentalitas yang sama, ingin kembali mengalahkan Man United yang keempat kalinya. Terlebih bagi Son Heung-min,
Setelah 17 tahun pengabdian, sang penyerang Korea Selatan tanpa trofi mayor bergengsi bersama Tottenham Hotspur. Ia menyaksikan rekan-rekannya setim meraih juara di klub lain. Namun Son Heung-min masih bertahan dengan mimpi yang sama, menjadi juara bersama Tottenham Hotspur. Mimpi yang tampaknya mustahil. MU sendiri datang sebagai tim unbeaten di Eropa musim ini, meski terluka parah secara mental di Premier League. Kebetulan, baik Spurs dan MU sama-sama berada di papan bawah. Jadi keduanya jelas ingin memenangkan gelar demi akhir yang lebih baik. Fans MU sendiri memiliki cocok logi. Pada saat Manchester United menjadi juara Liga Eropa tahun 2016, saat itu United dilatih seorang pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menggantikan Louis van Gaal dari Belanda. Pelatih asal Belanda itu diberhentikan setelah membawa Setan Merah menjuarai Piala FA di musim sebelumnya. Situasi yang mirip terjadi pada musim ini, di mana Ruben Amorim berasal dari Portugal menggantikan Erik ten Hag dan juga berasal dari Belanda. Uniknya, Erik ten Hag juga mempersembahkan gelar FA Cup bagi Manchester United sebelum akhirnya ia diberhentikan. Juga di tahun yang sama saat MU menjadi juara Liga Eropa, tetangga mereka Manchester City tidak menjuarai apapun. Situasi itu juga sama seperti musim ini, di mana Manchester City gagal meraih satu trofi manapun dari semua kompetisi yang mereka ikuti. Cocok logi lainnya dari fans Man United adalah Casemiro, ex Real Madrid yang belum pernah kalah setiap kali bermain di partai final Eropa. Namun, fans MU lupa jika mereka juga punya Andre Onana yang selalu gagal di dua laga final Eropa sebelumnya. Bersama Ajax 2016 saat dikalahkan Man United, timnya saat ini, dan bersama Inter Milan saat ditekuk tetangga United Manchester City di tahun 2023, yang memberikan tetangga United gelar UCL pertama mereka. Kembali ke laga final Eropa. Laga berjalan lambat pada awalnya, tetapi Man United tampak memegang kendali. Gempuran demi gempuran tak membuahkan hasil. Namun Tottenham Hotspur lebih beruntung kali itu. Satu serangan, satu peluang, satu kesalahan, kekacauan dan kepanikan di pertahanan Man United. Saat menerima umpan crossing Pape Malangsar di menit ke-41, Brennan Johnson sukses menyundul bola yang sempat gagal namun rebound dan mengenai tubuh Luke Shaw sebelum melewati garis gawang dan gagal diselamatkan oleh Andre Onana. Babak kedua, United terus menggempur, namun pertahanan Spurs telah siap segala cara. Ruben Amorim mencoba segala hal yang bisa ia lakukan, termasuk menjadikan Harry Maguire sebagai striker dadakan seperti di pertandingan melawan Lyon. Namun, Wang telah mengantisipasi hal itu. Romero sukses mengunci pergerakan sang bek termahal Inggris itu hingga tak berkutik. Tak ada keajaiban seperti saat melawan Lyon. Tak ada keajaiban seperti saat meraih treble di tahun 1999. Bruno Fernandes kembali gagal mempersembahkan gelar bergengsi untuk Manchester. Andre Onana gagal di final Eropa yang ketiga kalinya, dan Casemiro, sang final unbeaten, rekornya terpatahkan. Hanya Son Heung-min yang menangis bahagia setelah melihat Harry Kane rekannya yang kini menjadi juara di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Son akhirnya bisa merasakan sensasi tampil di podium juara bersama klub yang katanya anti trofi itu. Ini adalah musim terburuk Man United setelah musim 1973-1974 di mana mereka pernah terdegradasi. Musim ini setelah menjadi tim tersukses sepanjang sejarah Liga Inggris, mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Finish di papan bawah, tak ada gelar yang diraih. Menyaksikan sang rival klasik Liverpool merayakan gelar Liga ke-20 mereka, menyamai perolehan gelar MU. Melihat fans Liverpool kembali membentangkan banner ejekan kepada Sir Alex Ferguson yang dianggap sia-sia setelah semua yang ia bangun telah dihancurkan. Sebelumnya status mereka sebagai satu-satunya tim Inggris pemenang treble telah disamai sang tetangga berisik Manchester City di musim 2022-2023. Tak ada lagi kebanggaan. Di final Eropa, mereka dikalahkan oleh tim yang selalu disebut sebagai badut Premier League seperti Tottenham Hotspur. Sungguh menyedihkan. Pasca final, ruang ganti MU sempat bergolak dengan statement Alejandro Garnacho yang kecewa cuma dimainkan 20 menit di final oleh Ruben Amorim. Padahal, ia adalah pilihan utama di tim di laga-laga sebelumnya. Garnacho juga menyebut akan memikirkan masa depannya di musim panas nanti. Ini jelas isyarat sang pemain ingin meninggalkan klub itu. Berbeda dengan sang kapten Bruno Fernandes yang dengan tegas mengatakan akan setia bersama MU kecuali manajemen MU mengatakan bahwa ia akan dijual. Barulah ia akan pergi. Meski tawaran Arab Saudi sangat menggiurkan, 100 juta untuk dirinya yang telah menginjak kepala 3.
Di akhir laga penutup musim 2024-2025, Manchester United akhirnya kembali memenangkan pertandingan dengan gol Amad Diallo dan penalti Christian Eriksen yang juga akan meninggalkan Manchester United di akhir musim ini. MU akhirnya finish di ranking 15. 6 months ago, in my first 3 games in charge, with 2 victories and 1 draw, I said to you, the storm is coming. Today, after this disaster season, I want to tell you the good days are coming. Terbaru, Man United dikalahkan ASEAN All-Star saat tur pramusim di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu malam 28 Mei 2025 waktu setempat. Meski hanya sebatas laga pramusim, tetapi kekalahan 1-0 dari tim antah berantah dari Asia Tenggara yang baru dibentuk kurang dari 1 bulan mencerminkan sehancur apa Man United saat ini. Mereka bermain tanpa gairah dan tujuan. Dan lihatlah wajah suram Ruben Amorim. Sepertinya ia harus membuang banyak sekali pemain musim depan dan membangun kembali dari awal seperti yang ia lakukan pada Sporting Lisbon di awal kepelatihannya. Karena mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati. Karena jika kerusakan telah terlalu parah seperti yang dialami Manchester United, maka lebih baik dihancurkan sekalian sebelum membangunnya kembali dari awal. Dan sepertinya pengobatan luka-luka di Manchester masih akan terus berlanjut.